Pada abad ke-20, semakin banyak penemuan baru. Dalam bidang fisika ditemukan fisi nuklir memicu penemuan senjata nuklir dan tenaga nuklir. Komputer juga ditemukan dan semakin mengecil ukurannya berkat transistor dan sirkuit terintegrasi atau IC. Teknologi informasi mengarah pada penemuan internet sehingga saat ini dikenal sebagai era informasi. Manusia juga dapat menjelajah ruang angkasa dengan satelit yang nantinya digunakan untuk telekomunikasi ya. Satelit Palapa kita salah satu pernah punya, dan misi mengirimkan manusia ke bulan. Dalam bidang kedokteran ditemukan prosedur operasi jantung dan terapi sel induk dan penemuan berbagai obat baru kecuali corona pada saat ini. Teknik manufaktur dan konstruksi yang kompleks diperlukan untuk membuat dan menjaga seluruh teknologi baru ini. Mereka juga tidak lupa untuk mendukung dan mengembangkan generasi terbaru sehingga muncul peralatan lebih kompleks. Teknologi modern sangat bergantung pada pelatihan dan pendidikan. Desainer, pembuat, perawatan, dan pemakainya seringkali membutuhkan pengetahuan dan pelatihan tertentu. Pada abad 20, ini sama ya. Oke, nah, ini ada gambar sedikit. Kemajuan. Tidak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Sebenarnya teknologi sudah ada sejak zaman dulu, zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi, ya kita lihat di zaman Romawi kan ada gladiator tempat bangunan-bangunan kuno dan sebagainya ya. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Salah satunya seperti di Indonesia, fenomena mobil SMK yang diciptakan sekolah di Solo telah membuat mobil menginspirasi untuk adanya mobil nasional meskipun masih sulit untuk bersaing ya. Di Sidoarjo kapal laut untuk kebutuhan melaut. Sebenarnya di Banyuwangi ada yang membuat kapal semacam silumannya pesawat terbang. PTGI dengan desain sendiri pesawat terbang N250 dan N219. Sebelumnya joint design untuk dan manufaktur pesawat terbang komunitas N235. Dalam bentuk paling sederhana, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara lama dan atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, dan membangun rumah. Sedikit yang teknologi zaman Romawi kuno itu, kita juga mempunyai bangunan kuno yang hebat seperti Borobudur dan candi-candi lainnya. Kemajuan, ada 3 klasifikasi dasar kemajuan teknologi. Pertama, yang bersifat netral atau neutral technological progress, terjadi bila tingkat pengeluaran output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor pemasukan atau input yang sama. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, labor saving technological progress. Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Kemajuan teknologi yang hemat modal, jadi ini padat karya, ini padat modal mungkin ya, capital saving. Ini terbalik. Jadi ini labor saving maksudnya hemat. Ini capital saving technological progress. Fenomena yang relatif langka, hal ini disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara maju yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja bukan modalnya. Pengalaman di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa adanya campur tangan langsung secara berlebihan, terutama peraturan pemerintah yang terlampau ketat dalam pasar teknologi asing justru menghambat arus teknologi asing ke negara berkembang.
Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komputer, dan masih banyak lagi. Di lain pihak, satu kebijakan pintu yang lama sekali terbuka terhadap arus teknologi asing, terutama dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, justru menghambat kemandirian yang lebih besar dalam proses pengembangan kemampuan teknologi negara berkembang, karena ketergantungannya yang terlampau besar pada pihak investor asing, karena mereka yang melakukan segala upaya teknologi yang sulit dan rumit. Ini menjadi bukti bahwa memang teknologi sudah menjadi kebutuhan dan merata di setiap sektor kehidupan manusia. Terlebih setelah adanya penemuan komputer dan laptop, yang sekarang hampir semua pekerjaan manusia memiliki hubungan dengan komputer ataupun laptop. Sehingga pantas jika komputer adalah penemuan manusia yang paling mutakhir dan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia.